PT Maxindo Moto Nusantara baru saja meluncurkan salah satu produk terbarunya di Indonesia, yaitu BMW F900R. Naked bike ini dijual dengan harga 380 juta off the road Jakarta. Dari segi harga, dia lebih mahal daripada pesaing sekelasnya dari brand Jepang seperti MT-09 atau Z900. Nah, apa yang menjadi keunggulan produk asal Jerman ini? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan tekan dulu tombol lonceng yang ada di bawah layar Anda. Desain menjadi modal utama yang dibawa brand asal Jerman ini. Ciri khas seorang petarung jalanan atau street fighter diterjemahkan melalui rancang bangunan kompak. Namun berkarakter agresif berkat desain cover tangki bensin yang berotot. Belum lagi keberadaan shroud sebagai pengawal radiator. Nah, bagian ini juga memiliki fungsi ganda, yaitu tempat bersarangnya lampu sen mungil berjenis LED. Bergeser ke bagian kaki-kaki, terdapat fork upside down berdiameter 43 mm. Cukup besar, dan ini menjanjikan kestabilan di berbagai medan. Kemudian, desain headlight berukuran tidak terlalu besar, namun punya pendarahan maksimal berkat penggunaan lampu dioda. Komposisi penerangannya terbagi menjadi dua bagian. Di tengah adalah DRL, sedangkan pada area atas merupakan lampu jauh atau high beam. Selain desain yang tentu saja agresif, F900R ini juga memiliki satu fitur yang sangat menarik, dan itu terletak pada bagian lampu utamanya. Ya, BMW Motorrad sudah menerapkan teknologi adaptive headlight pada lampu utamanya ini. LED tersebut akan bekerja otomatis menyinari titik atau bagian jalan yang gelap di tikungan. Dengan catatan, sudut kemiringan motor harus berada di atas 10 derajat, kemudian minimal kecepatan 10 km per jam, dan kondisi jalan yang gelap tentunya. Hasilnya, visibilitas berkendara semakin baik, terutama saat menunggangi motor di malam hari. Nah, teknologi adaptive cornering headlight seperti ini biasa ditemukan pada mobil-mobil mewah. Bedanya pada F900R, yang bergerak adalah bagian reflektornya saja. Selanjutnya mari kita lanjut ke posisi berkendara. F900R menggunakan stang ala naked bike dan tentu saja agresif. Terlihat dari bagaimana motor ini mengajak penunggangnya untuk berkendara dengan posisi yang sedikit menunduk, apalagi dengan posisi footstep yang agak ke belakang. Walau begitu, cukup nyaman untuk pengendara lantaran bentuk jok yang cukup lebar dan panjang. Sebaliknya, porsi lebih kecil pasti dirasakan oleh si penumpang dengan bentuk jok yang demikian. Ya, tampaknya memang lebih asik untuk mengendarainya seorang diri. Dengan begitu, pengendara bisa fokus mengeksplorasi segala perbekalan dari motor ini. F900R menawarkan keharmonisan rancang bangun dan juga performa. Bentuknya terbilang berat, dimensinya pun cukup besar. Itu pula kenapa ia mempunyai suspensi depan berukuran yang besar. Sementara peredam kejut belakangnya mendapat kelengkapan fitur Dynamic Electronic Suspension Adjustment atau disebut Dynamic ESA yang berguna untuk membuat berkendara lebih nyaman sesuai dengan kebutuhan. Penyetelannya pun dapat dilakukan secara elektrik melalui tombol di sebelah kiri stang. Mengenai fitur akan kita bahas lebih lanjut, tapi di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai perbekalan pada jantung mekaniknya. Pada bagian mesin, F900R mengusung mesin berkubikasi 900 cc yang merupakan pengembangan dari varian 850 GS. Ya, BMW F900R mengandalkan mesin 2 silinder segaris berkubikasi 895 cc, diracik dengan bore stroke 86x77 mm dan rasio kompresi 13,1:1. Alhasil, daya yang ditorehkannya mencapai 105 horsepower pada putaran 8.750 rpm dan torsi maksimal 92 Nm pada putaran 8.500 rpm. Output tersebut tersalur melalui gearbox 6 percepatan, sangat responsif di putaran mesin rendah. Namun, motor ini tak lantas menjadi liar begitu saja. Pasalnya, pihak BMW sudah melengkapinya dengan teknologi Automatic Stability Control. Ditujukan untuk menunjang keselamatan berkendara, plus ditambah lagi rem ABS beserta kontrol traksi, slipper clutch, dan drag torque control yang disebut dengan MSR. Nah, fitur ini akan mencegah roda belakang selip ketika output torsi sedang besar dengan menyesuaikan throttle dengan torsinya.
terutama saat downshift menjelang tikungan. Ya, disinilah kami akan membahas fitur yang melengkapi BMW F900R. Ketersediaan riding modes juga menjadi salah satu fitur yang diterapkan pada BMW F900R. Terdapat 4 pengaturan mulai dari Rain, Road, Dynamic, dan Dynamic Pro. Untuk menggantinya tinggal memanfaatkan tombol mode di sebelah kanan stang. Sementara di sebelah kiri terdapat tombol pengaturan elektrik suspensi yang seperti kami sebutkan tadi. Sama halnya dengan mode berkendara, fitur ini juga menyediakan beberapa penyetelan, mulai dari kebutuhan berkendara untuk sendiri, berboncengan, atau opsi jika pengendara membawa barang bawaan. Sektor ini pun dapat disetel secara independen, sama dengan opsi Rain, Road, Dynamic, dan Dynamic Pro. Dalam artian bisa adjustable terpisah dari mode berkendaranya. Tepat di sebelah tombol pengaturan suspensi tadi, terdapat tombol menu untuk melihat informasi dasar pada motor. Beberapa informasinya dapat dilihat langsung melalui layar TFT berukuran 6,5 inci dan menggunakan multi-controller yang terletak di area handle grip. Satu lagi, dan yang tak kalah canggih, melalui panel meter ini juga pemilik BMW F900R bisa melihat langsung koneksi gawai terhadap motornya, tentu melalui aplikasi bernama BMW Motorrad Connectivity. Jika Anda tertarik, BMW F900R ini memiliki 3 pilihan warna. Nah, Auto Lovers, itu tadi first impression kami bersama BMW F900R. Seperti yang kami sebutkan di awal, dari harga dia memang lebih mahal dari kompetitor yang berasal dari Jepang. Tapi kalau dilihat lagi, dengan harga 380 juta off the road atau dengan harga kisaran 430 juta on the road Jakarta, dia lebih murah dari kompetitor yang berasal dari Eropa. Sebut saja Ducati Monster 821, Aprilia Silver 900, dan KTM 790 Duke. Tapi motor ini memiliki fitur yang cukup berlimpah. Apakah motor ini layak menjadi pilihan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like YouTube channel The Official Auto. Sampai jumpa.